Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di teknologi layanan jaringan kelas 12. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat beraktivitas seperti biasanya. Meskipun dalam keadaan yang masih dalam PPKM seperti ini, masih tetap diperpanjang karena dengan keadaan yang masih belum stabil karena kondisi pandemi seperti ini. PPKM diperpanjang, PJJ juga otomatis diperpanjang, tapi semoga itu tidak menjadi sebuah halangan kalian untuk tetap belajar, tetap mengembangkan skill kalian, dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Tapi tetap ada protokol kesehatan yang ditentukan, sudah ada acuannya. Oke, setelah kemarin beberapa kali pertemuan kita belajar tentang jenis HPX, kemudian ada teknologi SIP. Sekarang kita lanjutkan materinya. Hari ini kita akan bahas tentang protokol H323. Apa itu protokol H323? Protokol H323 adalah sistem komunikasi multimedia yang paling banyak digunakan di seluruh paket-paket switch. Ya. Kemudian protokol H323 merupakan standar protokol komunikasi multimedia tertua nih yang ditentukan oleh ITU atau International Telecommunication Union. Makanya standar H323 merupakan generasi awal yang memperkenalkan teknik transmisi data multimedia jauh sebelum lahirnya VoIP. Sebelum ada VoIP, protokol H323 ini sudah ada duluan. Kemudian H323 terdiri dari kumpulan protokol yang dirancang untuk pengkodean, decoding, dan paketisasi sinyal video atau audio untuk menggunakan persinyalan dan kontrol panggilan. Kenapa audio dan video? Karena dari protokol H323 ini mungkin dikhususkan sebagai komunikasi multimedia, sehingga video dan audio lebih diutamakan atau lebih dikhususkan untuk protokol ini. Seperti itu. Hari ini saya ambil dari sumber berikut. Selanjutnya, nah ini merupakan salah satu gambar atau topologi dari protokol H323. Ada gatekeeper, ada zone-nya, kemudian di sini internet, ada beberapa PC atau bisa dibilang klien, atau kalau misalkan di istilah ini menjadi terminal. Ada gateway, ya. Kemudian ada telepon network, terhubung oleh beberapa telepon, salah telepon. Nah, yang pertama, terminal digunakan sebagai titik akhir dalam jaringan IP. Beberapa istilah ya yang ada di ada di topologi ini. Yang pertama adalah terminal digunakan sebagai titik akhir dalam jaringan IP. Ya, bisa dibilang itu adalah kliennya masing-masing. Ada di zona gatekeeper ini, ada di internet ini yang terkoneksi dengan internet, kemudian ini juga termasuk dalam terminal. Selanjutnya ada gateway atau ini merupakan jalur koneksi antara paket switch dan sirkuit switch network, digunakan untuk menggerakkan karakteristik titik akhir LAN, titik akhir LAN ke titik akhir jaringan sirkuit yang diaktifkan atau sebaliknya, di mana pengaturan panggilan, kontrol, dan terjemahan dilakukan oleh gateway. Nah, jadi bisa dibilang gateway ini merupakan kontrol dari internet menuju ke telepon network atau sebaliknya. Seperti itu. Ini gateway. Bisa dibilang ini sebagai gerbang atau pintu. Itu. Selanjutnya gatekeeper. Gatekeeper nih, fungsi utamanya adalah untuk mengatur titik akhir di bawah aturannya yang dikenal zone. Jadi, atau bisa dibilang gatekeeper adalah sebuah entitas H323
pada jaringan yang menyediakan layanan terjemahan alamat kontrol akses jaringan untuk terminal H323, gateway, dan MCU. Itu jadi bisa dibilang gatekeeper ini sebagai kontrol akhir dari klien yang ada pada zonanya. Jadi klien-klien ini dikontrol oleh satu gatekeeper yang ada di zona. Di luar zona mungkin ada gatekeeper yang lain, seperti itu. Kemudian jenis dari protokol H323. Pertama adalah RAS atau Registration Admission and Status. Registration Admission and Status digunakan sebagai standar pengaturan dalam proses pengiriman request klien. Ya, ketika melakukan dari gateway menuju gatekeeper, melakukan panggilan maksudnya, melakukan calling atau melakukan panggilan dari gateway menuju gatekeeper. Yang kedua adalah call signaling channel. Di saluran ini, informasi kontrol panggilan dan kontrol layanan tambahan ditransfer. Alamat transfer ditentukan pada saluran ini setelah mengatur panggilan. Di sini ada call signaling channel. Kemudian ada H245 atau control channel. Saluran ini mengangkut kontrol media dan pertukaran kemampuan yang mendukung pesan kontrol H245. Itu adalah dari protokol H245 atau berfungsi menentukan setup dan pengaturan jaringan, mengidentifikasi kapabilitas jaringan yang sedang digunakan, kemudian membentuk koneksi master slave, mengaktifkan logic channel, serta menyediakan informasi tentang alamat pada setiap paket RTP dan RTCP. RTP itu real time protocol dan RTCP adalah real time transport protocol. Itu RTP dan RTCP yang guna menjamin proses percakapan dapat berjalan lebih baik. Itu yang dilakukan oleh H245. Selanjutnya, logical channel, audio, video, dan informasi media lainnya dibawa dalam saluran ini. Jadi semua jenis data, terutama pada audio, video, dan informasi media lainnya akan dibawa oleh saluran logical channel ini. Jenis media yang berbeda diangkut oleh pasangan saluran unidirectional yang berbeda dengan satuan RTP dan RTCP. Itu. Selanjutnya adalah perbedaan dari teknologi ISIP yang kemarin sempat kita bahas dan protokol H323. Berikut perbedaannya. Yang pertama, digunakan untuk kalau SIP itu bisa dibilang sebagai internet based. Yang kedua, atau protokol H323 adalah menggunakan telepon base. Kenapa? SIP lebih ke PPS kemarin sehingga bisa menggunakan internet untuk komunikasinya, hanya terhubung menggunakan PSTN. Dikembangkan oleh ITF untuk SIP atau Internet Engineering Task Force. Kemudian untuk H32 dikembangkan oleh ITU, International Telecommunication Union. Format pesannya adalah SIP menggunakan ASCII, ini lebih menggunakan kode gitu. Kemudian H32 hanya binary, atau bisa dibilang hanya ada 0 dan 1. Arsitekturnya modular, sedangkan dengan H323 itu adalah monolitik. SIP kompatibel dengan internet, sedangkan H323 tidak kompatibel. Pesan instan tersedia untuk SIP dan H323 tidak tersedia pesan instan. SIP skalabilitasnya lebih baik atau lebih besar, sedangkan H323 itu skalabilitasnya limited atau terbatas. Fleksibilitasnya untuk teknologi SIP itu tinggi, sedangkan untuk H323 itu tidak cukup fleksibel. Itu untuk fleksibilitasnya. Kemudian untuk implementasinya mudah untuk SIP,
dan elemen reusable atau bisa digunakan kembali. Sedangkan H323 itu membutuhkan versi khusus. Kompleksitasnya untuk SIP itu moderate atau sedang, tinggi. Kompleksitasnya tinggi, sedangkan untuk H323 kompleksitasnya itu cukup kompleks, masih di bawah dari SIP itu. Perutuan panggilan, SIP menggunakan redirect dan server lokasi menyediakan informasi perutuan. Sedangkan H323 gatekeeper yang tadi sempat dibahas, gatekeeper itu menyediakan informasi perutuan. Jadi ada sedikit perbedaan dari SIP dan H323, akan diperhatikan di video berikut atau di slide berikut. Terakhir sudah selesai. Terima kasih. Itu aja untuk penjelasan atau penjelasan sedikit banget dari saya. Jadi semoga dapat membantu kalian, semoga kalian juga bisa paham. Sekali lagi saya mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau salah pembahasan dari saya sendiri. Untuk materi minggu depan insya Allah akan saya berikan tutorial untuk memulai instalasi Trixbox. Seharusnya kalau misalnya kita praktek itu bisa menggunakan VoIP di sana, tapi bismillahirrahmanirrahim saya kasih tutorialnya terlebih dahulu sehingga kalian juga ada sedikit bayangan dan sedikit belajar di situ bagaimana cara install Trixbox-nya. Itu aja, sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.